warga mengusulkan disiapkan ruang rawat inap di Puskesmas Seputih Mataram. Hal tersebut terungkap saat berlangsungnya reses anggota DPRD Lampung Tengah yang melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024 di Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram. Para anggota DPRD Lampung Tengah yang berasal dari daerah pemilihan 5 pada Jumat 19 April 2024. Pada kesempatan tersebut hanya dihadiri oleh 2 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5, yaitu Firdaus Ali dan Jauhari Subing. Sedangkan para anggota lainnya berhalangan hadir karena ada kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali, mengatakan bahwa reses merupakan salah satu kewajiban dari para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya. Dirinya menjelaskan saat ini pemerintah daerah ataupun pusat sedang mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Dalam waktu beberapa tahun ini yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2021 dan juga Nomor 110 Tahun 2023. Namun ada beberapa sektor yang menjadi prioritas, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, serta pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami mohon izin, kebetulan yang hadir Pak Camat ini hanya saya dan ini ada saudara saya Pak Jauhari Subing. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal semua ya? Belum? Nah ini saya kenalin berarti. Pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan reses tahap 2 dengan masa sidang kedua tahun 2024. Reses ini diselenggarakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terbaru. Kegiatan reses ini adalah jaring aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami diwajibkan untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan reses ini. Nah, kemudian rangkaian kegiatannya adalah bagaimana kami dapat bisa terus bersilaturahmi kepada masyarakat di wilayah ataupun di daerah pemilihan di mana tempat kami terpilih. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kami dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang ini langsung kami dengarkan dari masyarakat yang ada di daerah pemilihan kami. Walaupun kadang-kadang dalam proses pelaksanaan ini ada kendala-kendala. Kadang-kadang Pak Kepala Kampung agak ngeluh juga sama anggota DPRD. Sebenarnya sudah diwakili oleh aparatur kampung, kemudian diwakili juga oleh aparatur kecamatan. Kita sering mengenal dengan yang namanya kegiatan musren, ya Pak Camat ya. Kegiatan musren itu kita laksanakan di kampung-kampung, kemudian kita laksanakan juga di kecamatan-kecamatan. Tapi memang pada saat proses pelaksanaan kadang-kadang ini mesti agak otot-ototan juga di Kepala Kampung Pajar Mataram dengan Rejosari, ya, Kurnia, sama Trimulyo. Kalau bisa saya duluan ini Pak Camat, yang pusing Pak Camat. Tapi yang pasti, yang perlu juga kita ketahui adalah
anggaran belanja daerah itu memang ada yang harus kita atur ataupun kita rencanakan, kita rancang sebagai bagian daripada proses pelaksanaan infrastruktur, proses pembangunan, baik dari sisi infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sisi pembangunan yang lain. Nah, kebetulan Pak Camat dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita ini kalau bahasa kami itu agak-agak bahasanya agak-agak jelenek sebenarnya. Kita ini ada 3 kali tsunami namanya, tapi tsunami proses penganggaran ekonomi. Yang pertama, tsunami yang pertama itu di masalah COVID-19. Pada waktu itu kita sudah mengesahkan anggaran belanja daerah, terbit keputusan Presiden bahwa kita harus memprioritaskan dalam penanganan COVID-19 tahun 2021, tahun 2022. Kemudian tahun 2023 kami pikir ini udah tenang untuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Kami ini ternyata ada proses tsunami kedua, Pak Camat. Namanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212. Yang kita tadinya sudah menyusun untuk sarana prasarana infrastruktur pada tahun 2023 itu anggarannya baik dari Bina Marga, PU dan KPU-an itu ada dari Dinas Pendidikan, Pertanian, Kesehatan. Kalau nggak salah waktu itu hampir 600 miliar itu Pak Camat. Tapi karena ada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212, kita dimandatkan untuk memprioritaskan beberapa sektor saja. Yang pertama itu di pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, kemudian pertanian dan lain-lain. Sehingga yang sudah kita susun pada saat itu sudah banyak kita terima masukan-masukan dari reses ataupun langsung dari saudara-saudara kita kepala kampung di daerah pemilihan 5, termasuk Pak Camat juga kita hadir di musrenbangnya. Dalam sesi tanya jawab ada beberapa usulan ataupun permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada para anggota DPRD Lampung Tengah. Seperti Nuluh Wahyudi yang menyampaikan keluhannya terkait regulasi pupuk serta masalah distribusi yang tidak berjalan dengan baik, serta aliran irigasi Wai Seputih di Kecamatan Seputih Mataram dapat dinormalisasi sehingga dapat menampung banyak air untuk pertanian masyarakat agar tercukupi. Selengkapnya inilah laporan jurnalis LDS TV Hana Hairunisa dari Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun, tabi kali pulau. Waktunya pendek, pidato saya pendek saja. Karena enak pendek, asal masuk semua. Daripada panjang tapi nggak masuk semua, hanya setengah saja. Karena ibu dimengerti. Enak begitu. Jadi saya cut saja dari awal bahwa pidato saya hanya sebentar saja. Yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan kita, saya belum menyinggung tentang reses. Kegiatan kita di kecamatan ini hari ketiga kita masuk kerja, kami masuk kerja, aparatur masuk kerja. Tentunya kita harus mulai gaspol melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita yang sudah teragendakan. Dan di hari ini juga kita masih bulan Syawal, izinkan juga saya mengucapkan permohonan maaf saya sebesar-besarnya ketika saya memimpin kawan-kawan semua
1 tahun terakhir dari awal kemarin sampai sekarang, kalau ada tindak tanduk saya, perbuatan saya yang kurang berkenan, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan kita di jangka pendek nanti. Kemarin saya mengumpulkan adesi, mengumpulkan kepala kampung bahwa hasil rekomendasi, hasil dari penilaian Bappenas, program Bapak Bupati 5 kampung tetap harus dilanjutkan, karena ini adalah pelayanan yang memang menyentuh masyarakat. Walaupun candaan-candaan dulu saya sampaikan ke kepala kampung, ini sebenarnya kalau kepala kampung ini yang senang masyarakat, semuanya gratis dan ada di kampung masing-masing. Yang susah kita kepala kampung karena modalnya sangat besar. Tapi saya sudah sepakat juga dengan Bapak Kepala Kampung kemarin bahwa kepala kampung nanti ke depan ini tahun 2024 kita hanya ke kampung membawa pelayanan saja, asmindu dan kesehatan itu yang pokok. Kalau yang lain tergantung dari kampung yang minta. Kalau misalnya dia minta pelayanan dari pertanian, monggo dan silakan. Insya Allah saya akan bisa datakan semua. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Pak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, usulan untuk Nama. Oh ya, nama saya Nur Wahyudi, tinggal di Kecamatan sebagai anggota LMK. Pertanyaan pertama, masalah pertanian. Balik ke belakang bahwa Radio Baru 775 bahwa Eksekutif adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat, khususnya di wilayah eksekutif, khususnya kami di Mataram. Sebanyak 25 hektar saya. Dalam hal ini, setelah reformasi ini tidak sesuai lagi dengan program yang awal. Jadi banyak petani yang beralih lalu karena air tidak sesuai dengan publikasi. Yang tadinya bisa jauh sekarang akhirnya banyak karet. Karet ini dalam aplikasi fokus pelabuhan seperti itu. Nah, pemohon kami bagaimana caranya pemerintah daerah supaya air tersebut bisa normal sesuai dengan program awal. Yang kedua, pupuknya disertai dengan baik karena petani ini pagi-pagi jagung itu kalau pupuk tidak tepat waktu perkembangannya tidak normal. Mungkin normalnya pas kali sudah antara 7-8 ton. Kalau memang pupuknya tidak tepat waktu, ya tidak mungkin balik ketemu sama bagaimana yang nonton bisa gagal panen begitu. Nah, harapan dari masyarakat karena kebetulan tujuh kami sebagai petani ya pelayanan satu pelayanan, dua pupuk tepat waktu. Yang kedua masalah ekonomi pertanian peternakan. Untuk menunjang masyarakat ini perlu adanya pembangunan dan pemerintah daerah yaitu pasar peternakan. Karena peternakan ini tidak perlu lokasi banyak. Kalau tadi kan minimal 1 hektar kesempatan bisa bertani. Kalau peternakan sedikit saja bisa. Mungkin di belakang rumah, mungkin di bebek atau mungkin ayam atau yang lainnya. Terus mungkin juga bisa ikan hanya 2,5 meter kali 5 meter aja lah menentukan dan menghasilkan begitu. Dan kami tahu ya ini survei yang kami lihat di Jawa kami itu sangat sedikit. Kita mengingatkan supaya itu jadi hasil baik sayuran maupun semua produksi yang bagus. Jadi walaupun hasil sedikit tapi sejahtera. Selanjutnya juga masalah kesehatan. Kesehatan ini sederhana Pak, pelayanan puskesmas terutama. Jadi masyarakat kita ingin yang baik. Hanya sayangnya kemarin pada kesulitan saya, ketika data sudah jam 12 mereka tidak menerima. Mereka tidak sampai jam berapa. Sementara ketua DPR menyampaikan ini bantuan luar biasa. Kok pelayanan seperti itu? Lalu saya salah satunya karena program di lingkungan
yang kedua, Pak Ponija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan Lampung Tengah DP 5, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sultan Mataram, yang saya hormati tamu undangan Kepala Kampung Kecamatan Sultan Mataram, wabil khusus Kepala Kampung Kurna Mataram yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ponija. Saya asli Kabupaten 62. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Di sini akan saya sampaikan, Pak, khususnya dari reses Lampung Tengah DP 5, Bapak Firdaus tadi yang sudah disampaikan. Artinya nggak harus kami sampaikan, tadi sudah diuraikan masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tapi hanya satu aspirasi saya, Pak, untuk melayani masyarakat seperti makanan. Saya mohon sangat hormat, tolong ada rawat inap, Pak, di Puskesmas. Tolong Pak Camat sampaikan dengan Pak Bupati. Karena apa? Kalau di sini sudah diadakan rawat inap di Puskesmas, tentunya 24 jam terlayani masyarakat. Ini harapan masyarakat seperti itu. Tolong kasih pesan saya, aspirasi saya, Bapak selaku Gubernur kita untuk disampaikan pada rekan-rekan Dewan yang ada di Lampung Tengah, apa yang telah disampaikan aspirasi agar bisa dilaksanakan. Ini harapan saya. Pak Camat yang tolong didukung ya, rawat inap. Jadi lagi surat nomor mati Raja Tanam Bandar Jaya. Kira-kira setuju kawan-kawan? Nah, Pak Camat setuju loh, ingat ya, sampaikan dengan Pak Bupati. Dari Pak Ponija ini terkenal tapi saja. Yang kedua, Bapak Firdaus beserta Bapak Semalam dari Pak Jori tetangga sebenarnya, tapi nggak kenal, tidak pakai mungkin. Nah, di sini masalah jalan. Jadi masyarakat ini banyak sapi, panen banyak, tapi kalau jalannya jelek, belum sukses pemerintahnya. Benar ya? Kalau sepeda itu bakal jalan, anak sekolah itu bertumburan. Seperti disinggung Pak Camat tadi kan, mau pasar tekan klasemen, jalannya dunda-dunda. Ini luar biasa ya. Tapi Pak Firdaus tadi nyampaikan anggarannya kan terpotong kan dengan undang-undang. Nah, harapan saya 2014 tolong Pak, jalan dulu diutamakan. Ya Pak Camat yang tolong betul ini. Mumpung saya kan masih buka di Sultan Mataram kan, nanti yang dapat kan siapa ya? Camat itu loh. Jalannya apa, lingkar kota kecamatan ini, masa jalannya berbeda gitu kan? Nah, Pak ini saya nerangkan begini yang ngomong ya, Pak betul. Yang kedua, yang ketiga, kebetulan ada kepala kampung Trimonyo Mataram, itu orangnya. Kurnia Mataram itu orangnya. Rejosari juga ada. Saya minta jalan tembus Mas Jaya yang telah dibangun oleh Pak Mustafa. Ini kurang lebihnya setiap hari 500 manusia di lokasi itu. Ini tolong Bapak reses ini yang harus membawa aspirasi ini, Camat Iso ya. Tolong ini Pak, usahakan terus ya, usahakan terus. Umat Jaya itu kan haknya Pak. Kenapa pemerintah nggak bisa begitu kan gitu, ya kan? Nanjur, tolong. Kalau sudah tembus, masya Allah. Wih, Pak Firdaus nanti terus bisa berjuang di jalan
jalan itu ya jangan orang mana itu nggak mikir jalan itu saya rasa itu saja nggak banyak lebar mungkin ada kawan yang aspirasi bila mana ada salah kata bahasa saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan jawaban seandainya tidak memuaskan nanti mohon dimaafkan, mungkin nanti ada tambahan juga dari saudara saya Pak Jawahari Subing. Tahun 2024 ini itu masuk Pak Camat. Jadi nanti insya Allah proses pelaksanaannya akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Kalau untuk waktu saya kurang paham, tapi nanti akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait untuk prosesnya apakah bisa dipercepat atau mungkin mereka punya alasan tersendiri berkenaan dengan pola musim tanam di wilayah tempat kita. Jadi itu alhamdulillah Pak Nunu, insya Allah tahun 2024 ini akan dilaksanakan berkenaan dengan pengerukan lumpur. Jadi saya kurang hafal nama ini, nama pekerjaan yang tertera di Dinas Pengainan, tapi itu masuk di balai besar ya, Sodetan itu yang kami ketahui sudah masuk dalam anggaran APBD 2024. Tinggal waktu pelaksanaannya saja kita tunggu sama-sama, dan kami berpesan untuk sama-sama bisa mengawasi daripada proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian masalah pupuk yang tidak tepat waktu, ini saya coba buat ini penulisan sendiri ya Pak. Pupuk yang tidak tepat waktu, tidak terkontrol dapat mengakibatkan gagal panen. Ini nanti akan kami sampaikan karena setahu kami pelaksanaan ini sudah tersusun dari bawah, ada penyusunan RDKK, kemudian ada pengecer, distributor ataupun pihak-pihak terkait dari instansi pemerintah yang turut serta dalam pola pengaturan daripada pendistribusian pupuk di wilayah se-Indonesia, malah bukan hanya di tempat kita di wilayah kecamatan seperti Mataram saja. Dan untuk masalah pertanian, kemudian ini juga ada masalah peternakan, kita di daerah mungkin bukan menjadi skala prioritas utama, tapi kebetulan ini banyak program-program dari pusat. Biasanya itu ada anggota DPRD yang sejalan dengan anggota DPR RI-nya, sehingga program-program pertanian, sarana prasarana peternakan itu kayaknya alhamdulillah untuk di wilayah Lampung Tengah ini, setahu saya ini Pak Camat, itu mencapai 80 miliar tahun 2023 kemarin. Itu bentuknya seperti bibit tanaman, baik tanaman perkebunan maupun pertanian. Kemudian begitu juga dengan peternakan, ada juga bantuan-bantuan berkenaan dengan sarana prasarana pertanian seperti hand traktor, habis itu peternakan ada opo, ada pupuk. Nah itu mungkin kalau itu saya berpikir lebih ada kecenderungan komunikasi yang baik terhadap anggota DPRD dari daerah pemilihannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa ada kontribusi yang berjalan untuk masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Pak, saya tambah sedikit. Ya, siap. Untuk RDKK ini, Ya. kejadian kapan Pak ya? Jadi ini kan kita memang sudah diatur melalui kelompok-kelompok. Ya. Ada kelompok ternak, kelompok tani, kemudian
kemudian ada yang di desa ini apa namanya Kapokan. Nah itu kita harus apa namanya dilibatkan ataupun terlibat dalam proses administrasi yang memang menjadi jalan masuk kita pada saat berurusan dengan pemerintahan. Jadi saya tidak mau kita diajak untuk saling bersuzon, tapi saya rasa kuncinya adalah komunikasi yang baik antara kita dengan aparatur yang terkait. Jadi insya Allah kebutuhan-kebutuhan kita bisa dapat saling terpenuhi ataupun saling bermanfaat. Saya rasa perkuat untuk komunikasi yang baik, dan ini juga menjadi masukan kami. Ini akan kami jadikan penyampaian kepada dinas terkait, bisa dalam bentuk rekomendasi ataupun teguran, yang mana kalau memang ini terjadi kesalahan maka akan ada sanksi yang akan kami berikan kepada instansi terkait. Tapi kalau memang prosesnya sudah berjalan dengan baik, ya kami juga harus memaklumi ataupun mengikuti apapun proses yang sudah dilaksanakan itu dengan baik. Oke, terima kasih. Tadi mampir untuk masalah pertanyaan Pak Nono itu tergantung komunikasi Pak Nono yang nggak masuk KTKK dan sebagainya. Kan kebetulan bulan April ini kita revisi calon penerimanya. Silahkan langsung ke kawan-kawan dinas pertanian. Untuk Pak Bolijan, untuk rawat inap kemarin lintas sektoral sudah saya jelaskan ke kampusnya, segera anjak analisa jabatan di lingkungan puskesmas. Kalau misalnya dokternya kurang, silakan diajukan. Kalau perawatnya kurang, silakan diajukan. Karena apa? Karena dibangunnya bangunan puskes yang luar biasa sampai anggaran 3 miliar, 2 tingkat. Ini tentunya arahnya ke rawat inap. Artinya ketika di rawat inap, jangan kita buka peluang rawat inap tapi dokternya kurang. Itu sudah berjalan dengan baik. Insya Allah doakan 1 tahun 2 tahun ini sudah kita launching rawat inap di kecamatan kita. Untuk Mbak Lasmini, ya benar kata Bang Fir, Mbak Lasmini. Woi. Nah, untuk Mbak Lasmini benar kata Bang Fir tadi. Wanita itu gitu Pak ya, dikasih hati minta jantung ya. Sudah dilayani minta lebih lagi. Untuk skala prioritas kita sekali ini kan kita tetap mengacu di amanah peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa di awal tadi, iya Pak, di awal tadi sudah kita sampaikan karena kita ada peraturan Menteri Keuangan nomor 110, jadi prioritas anggaran APBD Lampung Tengah ini kita ke sektor pendidikan, kemudian di sektor kesehatan, kemudian di sektor pertanian, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Jadi kebetulan memang setiap kegiatan reses kita itu kan banyak yang mengusulkan untuk infrastruktur jalan, udah itu sumur bor, drainase. Nah, jadi kita udah minta pemakluman dari masyarakat tempat kita reses bahwa untuk di tahun 2023 dan 2024 mohon agar supaya bisa sama-sama memaklumi bahwa kita lebih prioritas kepada sektor peningkatan mutu dan peningkatan pelayanan daripada sektor pendidikan, sektor kesehatan. Nah, tadi alhamdulillah kita sampaikan dengan baik, penerimaan masyarakat juga dengan baik. Nah, kita juga minta inventarisir seandainya ada usulan-usulan masyarakat kita berkenaan dengan pendidikan, kesehatan yang terselip ataupun tidak masuk dalam daftar yang sudah ada dari usulan yang sudah masuk di Dinas Pendidikan dan Kesehatan, supaya segera dimasukkan kepada kami melalui Pak Kepala Kampung ataupun Pak Camat agar nanti bisa kami sampaikan di paripurna hasil reses.